Ya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom semua. Sekali lagi shalom semua. Ibu bapak saudara, saya ingin bicara satu tema, jadilah sesuai imanmu. Semua bisa lihat saya sebentar, tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Jadilah sesuai imanmu. Saya kasih ingat ya, kalau saudara dengar firman Tuhan, selalu taruh mata saudara ke pengkhotbah supaya saudara bisa ikut cerita demi cerita atau bagian demi bagian firman Tuhan. Kalau saudara lihat ke kiri ke kanan, pertama tidak ada guna, yang kedua saudara tidak akan bisa memahami dengan baik. Kalau saudara tidak bisa memahami, percuma saudara mendengar firman Tuhan. Karena itu saya selalu minta konsentrasi saudara pada firman Tuhan. Jadilah sesuai firman-Mu. Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Perhatikan baik-baik. Jadilah sesuai iman-Mu. Next, kalau saudara-saudara perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Sebenarnya ada dua catatan firman Tuhan dalam Matius. Pertama Matius pasal 9, yang kedua Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi selalu Tuhan mengatakan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki atau seperti imanmu. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29, kalau Bapak Ibu baca, muncul lagi kata yang sama. Lalu Yesus menjamah mereka, maksudnya kedua orang buta itu, mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa jadilah sesuai iman adalah sebuah pengalaman yang harus saudara dan saya alami. Jadi jadilah kepadamu menurut siapa saudara? Imanmu. Saudara perhatikan katamu di situ, kita belajar bahasa Indonesia. Katamu itu tunggal atau jamak? Aduh, sudah tidak mengerti. Katamu di situ berarti kamu di sini tunggal atau jamak? Betul, tunggal atau jamak? Ayo, tunggal atau jamak? Ya, supaya ini berpengaruh dengan pengertian rohani. Ini tunggal atau jamak? Tunggal. Jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau saudara baca, itu ada dua orang di situ. Dua orang buta. Berarti dengar baik-baik, walaupun ada dua orang, tapi saya mau kasih tahu, pengalaman iman adalah pengalaman tunggal. Dengar baik-baik. Walaupun dia bilang begini, jadilah sesuai imanmu. Ada dua orang yang beriman di situ. Dua orang buta dalam konteks ini, betul ya? Tapi ketika itu bicara pengalaman, itu bicara tunggal. Maksudnya begini, kita kan dengar firman Tuhan pagi ini lebih dari sekitar 50 orang atau 40 orang. Maka pada waktu sudah dengar begini, jadilah kepadamu menurut imanmu, itu tidak berarti semua kitab iman sama dan semua kitab iman jadi. Tidak. Dia jadi sesuai dengan masing-masing. Ketika tadi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengerti ya? Pengalaman iman itu sama-sama dengar firman, sama-sama mungkin sedikit mengerti firman atau mengerti banyak firman, tapi pengalaman itu tunggal. Jadi kenapa saya selalu bilang harus serius, harus hormat Tuhan, harus hormat firman? Karena begini, kita sama-sama dengar. Sayang kalau temanmu saja yang di sebelah yang mengalaminya. Itu maksud saya. Jadi begini, kalau ada firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang iman, maka iman itu bukan kebanyakan yang orang dengar, tapi pribadi saya harus mengalami janji iman itu. Itu maksud ayat ini. Jadilah sesuai iman. Kita boleh sama-sama beriman di satu gereja, namanya Gereja Nazaret. Tapi dengar, Tuhan lebih peduli pada iman kita masing-masing. Jadi iman itu harus benar-benar bertumbuh dengan baik.
Nah, salah satunya cara untuk kita bisa bertumbuh dengan baik, selalu saya bilang, kesungguhan. Tanpa kesungguhan, saudara tidak akan lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Makanya saya tidak peduli ya, di sini saya selalu terus mendidik saudara dengan cukup tegas. Karena kalau tidak kita buang waktu. Karena kalau tidak kita sedang buang-buang energi dengan kita. Bangun pagi, harus duduk. Kalau kita hanya sekedar duduk, kita tidak dapat apa-apa. Jangan marah kalau satu waktu saudara berkata begini, percuma, beta piju, sudah dapat apa-apa. Beta gereja juga bisa dapat apa. Karena hatimu yang bermasalah, hatimu yang salah. Iman mungkin tidak salah, hatimu yang bermasalah. Nah, apa maksud saya? Bahwa kita harus setuju sama-sama bahwa pengalaman iman itu pribadi lepas pribadi. Jadi saudara bisa dengar Matius 9 ayat 29 yang sama, tapi hanya mereka yang mengerti, yang sungguh-sungguh yang bisa mengalaminya. Nah, apa maksud saya? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya tanya saudara, apa iman saudara hari ini? Apa yang saudara yakini di hadapan Tuhan atau kepada Tuhan? Apa yang sedang engkau imani dalam hidup saudara? Sakit sembuh, Tuhan tolong perjalanan hidupmu, atau ada sebuah mujizat yang ingin saudara harapkan dengan iman saudara. Tapi dengar, iman itu adalah pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Nah, tapi karena mari kita belajar. Apa maksud saya? Sebenarnya iman itu adalah, tadi saya bilang, pengalaman tunggal. Yang pertama, makna dari jadilah sesuai imanmu itu sebenarnya bicara tentang satu kata, pengalaman. Kalau pengalaman itu sesuatu yang sudah kita alami atau belum kita alami? Sudah kita alami. Karena itu saya mau bilang bahwa jadilah sesuai imanmu, maka jadilah. Dua orang buta itu sembuh. Nah, saudara dengar baik-baik. Mari kita belajar supaya kalau kita gereja, kalau kita ikut Tuhan, kita harus punya pengalaman. Yang pertama, ayat itu yang tadi bilang jadi sesuai dengan iman itu bicara tentang pengalaman pribadi lepas pribadi. Ya, siapa yang tidak main-main tidak apa-apa. Ya, Anda main-main, tapi jangan harap bahwa Anda mengalami apa yang disebut dengan pengalaman pribadi. Ya kan? Untung dua orang buta itu datang, dua orang dialami. Saudara masih ingat ada 10 orang kusta yang datang pada Tuhan Yesus, betul ya? Semua dijamah Tuhan, betul ya? Berapa yang kembali pada Tuhan Yesus? 1. Menurut saya, orang yang beriman itu bukan sekedar mengalami Tuhan, tapi bagaimana dia sungguh-sungguh itu selalu kembali pada Tuhan. Karena itu pertama, jadilah sesuai imanmu itu bicara tentang harus mengalami pengalaman pribadi lepas pribadi. Saya punya anak, saya punya istri, tapi pengalaman saya tidak bisa saya kasih kepada mereka. Mereka yang harus alami sendiri. Orang tua, Anda beriman dan Tuhan jadi, tapi dengar baik-baik, anakmu tidak mendengar firman dengan baik, tidak sungguh-sungguh. Kamu mengalami, tapi anakmu tidak mengalami. Sebaliknya, kalau ada anak-anak yang sungguh-sungguh, dia mengalami, mamanya tidak sungguh, bapaknya tidak sungguh, bisa tidak mengalami. Pengalaman iman adalah pengalaman pribadi. Saudara lihat ini, ayat ini, perhatikan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini bicara pengalaman pribadi. Mu di sini bukan sekedar jamak, tapi lebih pada spesifik, yaitu tunggal, saudara dan saya. Nah, karena itu rugi kalau hidup kita ikut Tuhan hanya dengar pengalaman orang lain dan bukan pengalaman kita melihat Tuhan. Ada seorang bernama Ayub. Coba kita lihat apa yang dimaksudkan dengan maksud saya. Saudara lihat ini baik-baik. Lanjut saja pada ayat selanjutnya. Ayub pasal 5 ayat 42 bilang begini. Perhatikan, ayat 42 bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Dulu Ayub sebelum dia diproses dalam kehidupannya, dia selalu dengar tentang perbuatan Tuhan, tentang kasih Tuhan,
tentang mungkin pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan itu dari siapa? Dari orang lain. Tapi setelah pasal 42 dia mengalami proses yang begitu luar biasa. Sekarang pengalaman itu jadinya iman dalam hidupnya itu tidak lagi pengalaman kebanyakan orang, tapi menjadi pengalaman pribadi Ayub. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dengar ya, semua coba lihat sini. Iman itu bukan iman kebanyakan, tapi iman pribadi lepas pribadi. Saudara yang harus alami. Itu sebabnya kalau orang alami, beda sikapnya pada Tuhan, beda sikapnya pada firman. Saya kenapa suka khotbah, suka gali ayat firman Tuhan di cerita yang sama, dan saudara bisa buka YouTube saya, ini khotbah ayat yang sama. Tapi kalau saudara dengar hampir tidak sama poinnya. Kenapa? Karena saya mengalami, pertama, janji Tuhan. Kedua, saya bukan hanya mengalami, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat dalam firman-Nya. Kemarin saya duduk dengan seorang hamba Tuhan, pembicara. Dia adalah kakak rohani kami pada tahun 90-an, namanya Pendeta Abraham Soendun. Saya sedang mengundang dia, nanti ada waktu dia khotbah di sini. Dia pembicara luar negeri, pembicara nasional Indonesia. Tahun-tahun 90-an dia dipakai Tuhan luar biasa. Lalu dia cerita begini. Kami cerita, lalu ada seorang tanya dia, anak yang satu di mana? Yang paling besar? Oh, anak saya. Dia tanya, sudah dapat kerja? Belum. Anaknya itu dari sekolahnya di mana? Di Inggris. Belum dapat kerja. Lalu yang kedua, anak yang kedua itu juga sama, mereka belum dapat kerja. Lalu mereka harus biaya hidup di tempat mereka tinggal itu, maksudnya anaknya ini, karena mungkin kuliah atau apa saya tidak tahu, dibutuhkan per bulan itu per anak 20 juta. Lalu apa maksudnya? Dia bilang begini, kadang-kadang karena biaya terlalu mahal, saya kurang memberikan mereka uang seperti uang saku dan sebagainya. Kadang-kadang saya kasihan. Kenapa kasihan, Pak? Iya, kayak mereka berjuang dengan luar biasa. Yang kerja itu, yang lulus dari Inggris itu tes kerja tidak lulus, belum lulus. Secara manusia dia bilang, Bapak sakit sekali. Tapi saya mau kasih tahu mereka supaya mereka berjuang. Apa artinya? Bapaknya punya pengalaman iman, anaknya belum tentu punya pengalaman iman. Pengalaman iman itu penting, saudara. Saya selalu kasih ingat, pengalaman iman itu penting. Kenapa penting? Karena Anda akan menjadi orang tua di masa yang akan datang. Saya selalu bilang, jadi anak tuh enak. Pulang sudah ada makan, pulang sudah tahu ada uang sekolah, uang kuliah. Tapi nanti lu jadi orang tua baru kita sadar. Apalagi kita sudah jadi orang tua, kita pun orang tua juga tidak ada. Tempat kita sorong tangan itu sudah tidak ada lagi. Itulah saat ujian iman. Jadi kalau kalian tidak dilatih dari masih muda ini dengan bahasa iman, dengan kalimat iman, dengan kehidupan iman, saya kasih tahu bahaya. Kenapa bahaya? Perhatikan. Hari-hari ini orang jual diri. Menurut saya karena satu, mereka tidak punya pengalaman iman. Maaf, kalau saudara searching di internet hari-hari ini, nona-nona muda jual diri. Saya kasih tahu bahaya kalau saudara tidak belajar mengalami pengalaman ini. Ada satu waktu Anda titik nol, saya lapar, anak saya lapar, saya tidak punya apa namanya kemampuan untuk cari nafkah, maka otak mulai pikir cara mudah adalah jual diri. Karena itu saya serius. Saudara jangan pikir bahwa pengalaman iman ini hanya, oh saya dapat mujizat hari ini. Tidak. Orang tua harus didik mereka punya pengalaman iman. Kalau tidak, tadi saya bilang bahaya. Hari-hari ini kalau saudara searching internet, nona-nona muda cantik luar biasa, kadang-kadang kelihatan perempuan baik, jual diri. Kenapa? Tidak bisa makan. Kalau saudara punya pengalaman iman, saudara tidak akan jual diri.
Saya lupa siapa orangnya, tapi saya pernah dengar seorang oma. Kalau tidak salah saya ingat itu adalah anak seorang hamba Tuhan. Ya, kalau tidak salah karena saya tidak sebenarnya saya sudah bisa ingat, tapi saya karena takut saya jelaskan. Jadi ceritanya begini, ini pendeta ini sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya kenal di YouTube orang ini luar biasa. Tapi menurut dia cerita, mamanya itu waktu mereka masih kecil, papanya meninggal atau papanya pergi begitu, karena mungkin main judi dan sebagainya, mereka miskin. Lalu entah papanya kasih tinggal atau papanya meninggal, saya lupa persis. Tapi intinya mereka susah. Mamanya ini kan cantik luar biasa, mamanya cantik luar biasa. Lalu ada bos-bos panggil dia, saya dengar lu hidup susah. Lalu mamanya ini karena kayak bule-bule cantik, dipanggil orang pejabat tinggi di negara kita, panggil, lalu dia bilang, saya bantu kamu ya. Waktu dia bantu itu ibu mulai berpikir gini, wah, jangan sampai ujung-ujungnya maaf minta tubuh saya. Saudara mengerti itu? Mamanya mulai pikir, wah, saya kalau besarkan anak dengan cara begini, karena memang mereka sudah tidak ada makan, susah luar biasa. Secara otak dia pikir ini sudah jawaban. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan jaga saya. Saya percaya Tuhan itu hidup. Nah, saudara, setelah orang ini kasih, langsung ibu ini bilang sama pejabat itu, Pak, maaf, banyak orang-orang selalu memberi saya sesuatu, tapi ujungnya tidak baik. Apakah Bapak melakukan yang sama? Dia mengatakan, Ibu, saya berikan itu, bahkan Ibu tidak usah mengembalikannya. Saudara-saudara tahu, ini yang saya mau ajar kepada jemaat, khusus anak-anak saya. Kenapa orang mencuri? Kalau saudara lihat hari ini, pisang orang bisa curi. Kenapa? Lapar. Dia harus makan. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman itu, kalau bukan, maaf kata orang jual diri, dengar, Anda akan menjadi orang pencuri. Ini saya serius. Jadi pengalaman iman itu begini. Nanti kalau saudara di titik terendah, tidak ada makan, tidak hidup, duduk di situ dan bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan tidak bikin saya kelaparan. Dan waktu saudara mengalami pertolongan Tuhan, itulah yang disebut pengalaman pribadi. Saudara lihat efeknya. Ketiga, tanpa pengalaman pribadi Anda akan menjual Yesus dengan gampangnya. Saudara lihat itu teman-teman kita di kampung-kampung di Soe sana, susah, lapar, tidak bisa kasih sekolah anak. Tiba-tiba ada agama tertentu datang bawa bantuan, makanan, sekolah, perumahan. Langsung hari itu tinggalkan Yesus. Jadi orang tua, saya minta maaf sebagai gembala, saya harus khotbah ini. Dan siapapun yang dengar khotbah saya di YouTube, di Facebook, saudara dengar baik-baik, saya serius. Kalau kamu tidak punya iman, percayalah, satu waktu kamu jual Yesus. Pengalaman pribadi harus dimulai dari hari ini. Saya ulangi lagi, pengalaman pribadi harus dimulai dari hari ini. Kalau tidak mulai hari ini, tadi saya bilang, kalau bukan jual diri, pencuri. Kalau bukan pencuri, maaf, saya bilang, Anda akan jadi seorang penjahat. Ya kan? Kenapa orang sampai gorok orang waktu dia merampok, sampai di dalam ketahuan yang punya rumah, pas mau berteriak karena takut dia ditangkap, dia gorok orangnya. Lihat, tanpa pengalaman iman kita melahirkan bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, tapi membuat hidup Anda berisiko untuk gagal di masa yang akan datang. Mengerti ya? Ini bukan iman keselamatan. Iman keselamatan sudah pasti, tapi ini saya mau bicara tentang iman dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu paham ya? Jemaat paham ya? Jadi jangan main-main kalau dengar khotbah tentang iman, tentang apapun, kan itu sedang mempersiapkan diri Anda kuat menghadapi hidup hari esok. Yang berikut, dengar baik-baik. Jadilah sesuai imanmu. Next, bukan sekedar pergalaman orang banyak, harus pengalaman pribadi kita masing-masing. Tapi yang kedua,
Jadilah sesuai imanmu itu bukan hanya pengalaman pribadi, tapi itu pengalaman iman. Tadi pengalaman pribadi, sekarang saya sebut dengan pengalaman iman. Pengalaman pribadi itu saya mengalami iman yang tadi itu, yang saya yakini tadi itu. Sekarang pengalaman iman itu sendiri. Iman itu apa? Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 saya selalu kasih ingat kita. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hafal ya, supaya saudara tahu apa itu iman. Saya tidak tulis di sini supaya kita belajar apa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengalaman pribadi kita sudah dapat dari jadilah sesuai imanmu. Yang kedua apa? Mengalami pengalaman iman ini. Pengalaman iman itu apa? Tidak lihat, tapi yakin satu waktu lihat. Gereja ini dulu tidak ada, bangunannya tidak ada, drumnya tidak ada, keyboardnya tidak ada, lampu-lampunya belum ada. Kalau saudara ikut gereja awal-awal, ini tidak ada semua, masih tanah kosong. Yang disebut iman atau pengalaman iman adalah dulu tidak ada, tapi kami sudah berdoa, Tuhan kami mau bangun dalam nama Yesus, lalu jadi ini bangunan. Ini namanya pengalaman iman. Dulu kami tidak ada drum, uang tidak ada, tapi setiap saat kami berdoa dan saya selalu bilang, Tuhan dia akan ada di posisi di sebelah sana. Misalnya setiap kali saya doa, kebetulan saya selalu doa di dekat Jordan, saya bilang, Tuhan satu waktu drum ada di sini, gitar ada di sini, bass ada di sini. Saudara mungkin pikir itu omong kosong, saya bicara ini di tempat yang sama. Tuhan satu waktu tuh saya mau keyboard ada di sana, bass ada di sana. Karena hari itu kami hanya punya ini, speaker yang ini speaker tua. Ini diberikan orang juga. Jadi keyboard pun kami masih pinjam, tapi saya sudah bilang, Tuhan, habis berdoa, drum ada di sana, keyboard ada di sini, gitar ada di sana, ya, speaker ada di sini, dan hari ini dia ada semua di atas panggung. Dimulai dari apa? Pengalaman iman. Jadi kalau saudara mau lihat sesuatu di masa depanmu, belajar mengalami iman pribadi, dan kedua mengalami iman itu sendiri atau pengalaman iman itu sendiri. Amin. Satu pengalaman iman yang gampang supaya saudara mengerti. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, tahun 2000 itu masih tahun 98. Saya bilang tahun 2000 Tuhan saya menikah. Karena saya punya iman adalah tahun 2000 saya menikah di umur 28. Itu doa saya. Saya imani umur 28 tahun 2000 saya menikah. Hari itu belum ada orang yang untuk menikah. Jangankan orang untuk menikah, pohon pun tidak bisa diajak menikah. Tapi saya sudah mengimani tahun 2000 itu saya harus menikah di umur 28. Iman itu mempercayai yang belum dilihat, tapi kita akan lihat. Amin. Belum punya pekerjaan, tapi percaya saat-saat punya pekerjaan. Nah, kalau saudara tidak punya iman, mau bikin apa kita bergantung? Putus asa sudah. Karena begini, salah satu gangguan iman adalah menutup matamu untuk tidak melihat apa yang engkau akan dapat di masa yang akan datang. Saya ulangi lagi, perhatikan saya bahasa. Iman itu kadang-kadang tantangannya adalah ada yang menutup kita untuk bisa melihat apa yang akan kita bisa lihat di depan. Saya kasih contoh. Bapak saya, dia punya mimpi anak-anak semua kerja, semua punya masa depan. Tapi dia mau kasih sekolah kami, susahnya minta ampun. Tapi dia punya iman bahwa satu waktu saya punya anak hidup baik. Pada sisi lain dia punya keuangan tidak baik. Tapi setiap malam dia berdoa, dia digemit ya,
Jadi dia buka kidung jemaat, dia nyanyi menyembah Tuhan, dan dia mulai berdoa dengan iman untuk anak-anaknya. Uang tidak ada, susah. Tapi hari ini kayak kalau hanya sekadar makan, kami punya makan. Mengerti? Iman itu kadang-kadang yang menutupnya adalah keraguan kita. Kenapa kita ragu? Karena antara fakta yang akan kita lihat di depan yang kita imani dengan apa yang kita lihat hari ini bertolak belakang. Masa depan anak-anak harus bagus, itu mimpi dan iman bapak saya. Di depan ini mau bayar uang sekolah susah, itu kan halangannya sudah mulai ada. Setan mulai pikir gini, lu jangan terlalu mimpi terlalu besar, lupa anak-anak bisa sekolah, lu mau makan saja susah nih. Tapi itulah iman. Pengalaman iman adalah apapun yang kelihatannya susah, apapun yang kelihatan tertutup, kita percaya akan terbuka di sana. Ini baru saya khotbah minggu lalu. Saudara masih ingat bahwa ketika mereka ada di ujung laut Teberau, yang ada adalah laut. Dan harusnya kalau itu zaman sekarang, maka Tuhan akan mengatakan, aku akan menggerakkan orang-orang Cina, kirimkan pompa air listrik ke sana. Untuk apa? Sedot semua. Itu akal kita. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus punya pengalaman iman. Pengalamannya bagaimana? Angkat tongkat, tunjuk, air terbelah. Gila ini. Mana mungkin tunjuk, dia terbuka. Tapi itulah iman. Mempercayai apa yang Tuhan katakan dan pasti saya alami walaupun kelihatannya mustahil. Itu pengalaman iman. Sekali lagi, ini bukan untuk kesombongan, tapi ini kesaksian kesekian kali saya cerita. Waktu saya mau berangkat sekolah Alkitab tahun 95, bapak saya melarang karena dia merasa bahwa kalau lu pergi Surabaya lu susah banyak anak. Lu mau makan apa di sana, lu bawa uang apa, dan saya tidak punya uang. Serius, saya tidak punya uang untuk hidup, kuliah, makan di sana, beli baju bagaimana. Tapi saya masih ingat, tidak tahu itu bahasa dari mana, tapi bahasa itu adalah saya yakin hari ini adalah bahasa pengalaman iman. Saya mengatakan kepada bapak saya gini, saya bilang sama bapak, kasih beta izin sekolah, kasih izin saja, beta injak Surabaya, beta hidup. Dan 3 tahun saya ambil diploma. Bukan hanya saya hidup, saya makan, saya pulang, saya bawa 1 tas pakaian-pakaian berkat Tuhan, saya bagi kepada beberapa kakak adik saya. Saya pulang dengan begitu luar biasa. Saya kasih tahu saudara, 95 saya sudah punya iman. 95 sampai 98 saya mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang saya sangat rindu ya untuk kita terus mengalami apa yang saya sebut dengan pengalaman iman. Karena pengalaman iman akan membantu kita dalam banyak hal. Pertama, untuk orang tua, dengar. Pengalaman iman membuat orang tua itu tenang. Boleh saya minta HP satu orang punya HP ada senternya. Saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik saya. Kenapa pengalaman iman ini juga penting bagi kita, bagi anak-anak kita, tapi juga bagi orang tua. Kalau Anda punya pengalaman iman, anakmu mengalami pengalaman iman, orang tua biasanya lebih tenang. Saya jujur, Cynthia adalah anak bungsu saya, dan kakak-kakaknya saja mau pergi jauh juga mungkin saya tidak kasih. Kalau dia bukan sekolah pendeta, saya tidak akan kasih. Kenapa? Karena saya tahu di luar sana itu tidak gampang. Hidup sendiri, cari uang sendiri, makan, belum sakit urus sendiri. Saya tahu susah. Tapi mungkin pertama pengalaman iman saya membuat saya tenang. Saya ajar diri saya begini, kalau Tuhan bisa tolong saya, masa Tuhan tidak tolong dia?
Jadi pengalaman iman bukan hanya membuat anak kita akan bisa menghadapi tantangan hidup, tapi yang kedua, orang tua bisa tenang kalau kita punya pengalaman hidup. Anak-anak kita ini kita tidak tahu loh jadi apa nanti. Hari ini mereka ada di sekeliling kita, mereka lapar. Kenapa anak? Sakit perut, kita ambil obat, kita sembuhkan dia. Hari ini dia lapar, Bapak lapar, kita ambil makan, kasih makan. Tapi ada waktu di mana dia akan pergi. Entah karena kuliah, entah karena kerja, entah karena menikah. Tapi kalau kita didik mereka dengan iman, mereka punya pengalaman iman. Pertama, anak itu pasti hidup. Tapi yang kedua, orang tua pasti tenang. Saya sudah tahu itu anak itu dia bagus, dia percaya Tuhan luar biasa. Kita tenang. Amin. Dan yang terakhir, pengalaman itu membuat kita apa, saudara? Pengalaman iman itu membuat kita mengalami janji Tuhan. Sayang ya, kenapa listrik mati ya? Tidak apa-apa, ini kebetulan saya pakai ini jadi tidak masalah. Dan yang terakhir, jadilah sesuai imanmu itu bicara tentang pengalaman ketiga. Pertama, pengalaman apa? Pengalaman apa yang pertama? Pribadi. Yang kedua, pengalaman iman. Yang ketiga, jadilah sesuai iman itu bicara tentang pengalaman mengalami Tuhan secara langsung. Nah, saudara bisa bedakan. Tadi pengalaman pribadi, saya sendiri alami, bukan orang lain, kata Ayub. Sekarang pengalaman iman, apa yang saya yakini pasti terjadi. Tapi yang terakhir adalah pengalaman saya mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Sayang, saya tidak bisa munculkan. Tapi kalau saudara baca 1 Samuel, itu cerita mengenai Hana. Hana itu berdoa untuk mendapatkan Samuel. Dan satu waktu ketika dia berdoa, Imam Eli mengatakan begini, kenapa kamu menangis kamu seperti orang mabuk? Lalu dia mengatakan, tidak, saya tidak mabuk, saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Lalu Eli bilang gini, tidak apa-apa, sudahlah pulang, karena tahun depan kamu akan mendapatkan anak. Kalau saudara baca 1 Samuel, Eli hanya bilang begini, kamu tahun depan akan dapat anak. Selesai. Langsung Alkitab bilang begini, Hana itu pulang. Tetapi saya kasih tahu saudara, yang menarik adalah Hana pada akhirnya mengalami janji Tuhan. Saya sayang tidak bisa munculkan, tapi intinya begini saudara. Waktu satu waktu Hana kembali karena sudah dapat Samuel, lalu dia bawa Samuel sesuai janjinya bahwa dia akan kasih Samuel untuk melayani Tuhan. Waktu dia bawa kembali Samuel itu, saudara tahu, Eli bingung, ini siapa? Lalu Hana bilang sama Eli begini, saya ini yang tahun lalu itu berdoa di sini ini, saya yang minta kepada Tuhan dan Tuhan kasih saya anak yang bernama Samuel ini. Ingat? Jadi dia sudah dengar perkataan iman dari siapa? Imam Eli. Tapi dia baru mengalami pengalaman Tuhan itu setelah dia melihat Tuhan langsung memberikan dia Samuel. Apa artinya? Semua orang bisa punya pengalaman iman, tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Kita harus punya pengalaman mengalami Tuhan langsung. Makanya maaf ya, saya tidak tahu benar dan tidaknya. Saya agak kurang suka juga dan kurang setuju dengan pendeta-pendeta yang mengatakan ada orang lihat Tuhan, ada orang lihat surga. Lepas dari pembahasan teologis, tafsiran teologis. Tapi saya pikir mereka bukan cerita asal cerita. Mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan. Siapa yang pernah punya pengalaman selain Hana dengan Tuhan dalam Alkitab? Yakub, Abraham, mereka pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Siapa yang ketemu Tuhan, yang kelihatan tangganya naik, malaikat naik turun itu siapa dalam Alkitab?
Tuhan Yesus, darah Yesus. Bagaimana kita mau mengalami Tuhan? Siapa itu? Nanti pulang cari. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu sesuatu yang harus kita alami. Nah, saya tutup ini. Kenapa saya bicara pengalaman dengan Tuhan penting? Karena pengalaman dengan Tuhan pertama menguatkan iman. Sekarang ini mu'alaf terlalu banyak sekarang. Kenapa orang bisa mu'alaf? Menurut saya bukan hanya dia tidak kuat dengan firman Tuhan. Sederhana, pertama dia tidak punya pengalaman pribadi. Kedua, dia tidak punya pengalaman iman. Apalagi yang ketiga, mengalami pengalaman dengan Tuhan. Seorang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan, mau orang bicara dari teori apapun, tidak akan membuat imannya gugur. Saudara-saudara, saya buat video untuk menjelaskan kepada para mu'alaf tentang Yesus jalan kebenaran dan hidup, atau kepada saudara-saudara muslim. Dan mereka berkata begini, kamu itu baca baik-baik Alkitab lah. Kalau kamu mau, kamu debat dengan Donny Tan. Donny Tan itu seorang mu'alaf dari Kristen yang sekarang jadi debaters, ya, orang-orang muslim, dan dia bicara sungguh kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, saudara tidak kuat dengan firman, pasti kalah. Ya. Tapi bagi saya begini, kalau saya secara pribadi, saya meyakini Tuhan itu bukan karena saya belajar sekolah teologi 3-5 tahun. Tidak. Gembala saudara tidak hanya bertumbuh dari hanya sekedar belajar tentang Tuhan, tapi pengalaman mengalami Tuhan. Maka saya tidak pernah takut besok makan apa, besok minum apa. Kenapa? Karena saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Jangan takut besok tidak makan apa-apa. Jangan takut besok itu kita lapar. Jangan takut. Pengalaman dengan Tuhan menguatkan iman kita, dan pengalaman dengan Tuhan membuat kita sendiri tenang. Ada amin. Mungkin itu yang mendapat saya mengajar untuk kita. Tapi sekali lagi, jadilah sesuai imanmu. Cepat memberi kita definisi. 1, pengalaman pribadi. 2, pengalaman iman. Dan yang ketiga, pengalaman langsung dengan Tuhan. Seorang bernama Paulus, dulu jahat luar biasa. Dia menganiaya Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dalam catatan Kisah Para Rasul di mana? Di Damsyik. Dia berubah total. Dari seorang penjahat menjadi seorang yang berkenan dan melayani Tuhan. Saya kasih tahu saudara, tanpa pengalaman berjumpa dengan Tuhan, hidup kita akan sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saya kasih tutup dengan ini. Saya minta maaf untuk jemaat itu, karena saudara jemaat saya harus bicarain. Kita sering nyanyi lagu, aku ingin berubah, aku sudah berubah, aku tidak ingin sama lagi. Tapi saya jujur ya, kadang-kadang perjalanan hidup kita masih sama. Yang malas tetap malas, yang terlambat tetap terlambat, yang tidak serius tetap tidak serius dengan Tuhan, yang tidak beriman tetap tidak beriman. Saya kasih tahu, alami janji Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.